Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan Bapak Ibu jangan lewati video ini atau tonton terus video ini, atau Bapak Ibu bisa nonton video ini sampai selesai agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini. Tuhan memberkati ya, semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu dimanapun berada. Dan pasti doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan menjadi milik bagian Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun dan dalam pergumulan apapun. Tuhan menolong dan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya adalah menyimpan harta yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dalam kitab Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini, ini adalah ungkapan Yesus pada murid-muridnya, ya, pada orang-orang pada waktu itu, pengikut-pengikutnya ya. Nah, sebelum dia memilih 12 murid, ya, dia tentu diikuti oleh banyak orang. Lalu kemudian dia menyampaikan khotbahnya di bukit. Dan ketika kita merenungkan hal yang dilakukan oleh Yesus, itu adalah hal yang luar biasa, hal yang membangkitkan iman kita sebagai orang percaya, sehingga kita tidak gampang digoyahkan. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita menyimpan harta di sorga. Karena biasanya begini, Bapak Saudara, ketika kita menyimpan harta di bumi ini, Alkitab katakan ngengat dan karat akan merusaknya. Nah, artinya kehidupan kita harus benar-benar memberikan posisi yang baik terhadap materi yang dipercayakan kepada kita. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita menyimpan harta di sorga. Alasan pertama, karena di bumi ada ngengat yang merusaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di sorga tidak ada yang namanya ngengat, hanya ada di bumi ini. Ketika kita masih tinggal di bumi ini, tentu kita harus waspadai waspadai ngengat dan lain sebagainya. Nah, di bumi ini kita mungkin menyimpan sesuatu yang berharga. Kita menyimpan harta. Lalu kemudian kita tidak lagi melihat harta tersebut, atau kita justru meninggalkan harta tersebut karena dengan kesibukan-kesibukan kita, ya. Tentu kita sudah lupa dengan harta yang kita simpan, atau mungkin ya kita menyimpannya di lemari. Ya, uang bisa berbicara tentang harta, emas bisa berbicara tentang harta. Semua yang terkait dengan sesuatu yang bisa diperjualbelikan itu dapat disebut harta. Tetapi di sini harta itu bisa dirusak oleh ngengat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin menyimpan harta sebanyak mungkin di bumi ini, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa di sorga ngengat dan karat tidak ada. Alangkah lebih baik kita menyimpan harta kita di sorga. Dengan cara apa? Dengan cara tentu kita harus menjadi garam. Dengan cara apa? Tentu kita harus jadi terang. Dengan cara apa? Tentu
jadilah pemberi yang baik, lalu jadilah pendoa yang baik. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar supaya hal-hal itulah yang harus kita lakukan. Itu alasan pertama, Bapak Ibu Saudara. Karena begini, banyak orang sedang menyimpan hartanya di bumi ini. Nah, sehingga uh, orang tersebut ketika lupa dengan hartanya, maka ngengat dan ngengat tersebut merusaknya. Tentu adalah hal yang sia-sia ketika itu dapat dirusak, tapi adalah hal yang kekal, hal yang membanggakan, hal yang membuat kita bersuka cita ketika kita menyimpan harta, lalu kemudian tidak ada yang dapat merusaknya. Nah, ini yang harus menjadi kehidupan pribadi seseorang, yaitu di mana dia harus memahami bahwa dia harus bisa menyimpan hartanya di sorga. Dengan cara apa? Seperti yang saya sudah katakan tadi, jadilah garam dan jadilah terang, seperti itu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa kita menyimpan harta di sorga? Karena di bumi ada karat yang merusaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, alasan kedua ini sangat mempengaruhi ya kehidupan orang percaya ketika sedang melihat sesuatu. Salah satu contoh ketika harta kita terbuat dari besi, harta kita terbuat dari sesuatu yang dapat dirusak oleh karat gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak dapat menyimpan harta kita di manapun, bahkan di bumi ini, selain di sorga. Kalau di sorga tidak ada karat, tapi kalau di bumi ini, kita akan melihat bahwa apa yang kita simpan, bahkan apapun yang berkaitan dengan harta kita, pasti itu akan rusak. Nah, dalam kehidupan kita, kita harus lebih melakukan lagi perkara-perkara yang daripada Tuhan. Ya, perkara-perkara apa? Perkara-perkara yang mempermuliakan Tuhan. Nah, bagaimana agar supaya karat tidak merusak ya harta kita? Yaitu apa? Lakukanlah hal-hal yang berkenaan dengan kehendak Tuhan, berkenaan dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita, berkenaan dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup Anda, hidup Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita sudah tidak terfokus kepada kehendak Tuhan, tapi kita terfokus kepada diri kita sendiri. Sehingga ketika kita terfokus kepada diri kita sendiri, maka ngengat dan karat merusak semua harta benda kita. Bukan berarti kita tidak perlu harta, bukan berarti kita tidak perlu uang, bukan berarti kita tidak perlu sesuatu, karena uang itu digunakan alat jual beli dan lain sebagainya. Jadi kalau seseorang ingin membeli sesuatu, dia harus menggunakan uang. Tetapi dalam hal ini saya mau katakan bahwa marilah kita menambah, kita menyimpan harta di sorga, ya, supaya ngengat dan karat tidak merusaknya. Alasan ketiga mengapa kita menyimpan harta di sorga, karena di bumi ada pencuri yang membongkar dan mencurinya. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita tidak memahami ya, pencuri yang dimaksud oleh Alkitab ini siapa. Pencuri itu bisa saja musuh kita, bisa saja si jahat. Nah, pencuri ini ya tentu bukan berbicara tentang spiritual ya yang dimaksud oleh Alkitab, tetapi berbicara tentang personality seseorang yang sedang mencuri apa yang kita simpan. Nah, bisa saja kita kehilangan harta kita kehilangan apa yang kita pegang selama ini. Nah, siapa yang mengambilnya? Pencuri yang membongkar dan mencurinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita membangun rumah terlalu besar, bahkan Bapak Ibu Saudara keamanannya mungkin terjamin 100%, tetapi sebenarnya jadi pertanyaannya adalah pernahkah pencuri masuk di dalamnya? Bapak Ibu Saudara, pencuri itu tidak melihat rumahnya seperti apa dan lain sebagainya. Namanya pencuri, kalau dia datang itu dia akan membongkar dan mencurinya. Ya, dia bongkar semua, dia membongkar dalam arti dia mencari dulu ya. Dia namanya orang mencari itu pasti dia akan bongkar semua dan mencuri
mencuri apa yang kita miliki. Mungkin kita memiliki perhiasan emas, kita memiliki mutiara, kita memiliki sesuatu yang bernilai menurut kita, bahkan menurut dunia. Mutiara, emas, dan lain sebagainya itu bernilai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika itu dicuri, dibongkar dan dicuri, maka kita akan sakit hati, kita akan marah, kita akan merasa kecewa, bahkan itu akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan berkata bahwa Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Padahal aku kan sudah setia dengan Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Nah, kadangkala itu terjadi kenapa? Karena kita terfokus kepada harta yang ada di bumi ini. Mari kita terfokus kepada harta yang ada di sorga. Harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.